kita fokuslah dengan sesuatu apa yang kita pahami teman-teman sekalian. Kalau emang kita paham, kalau emang kita memiliki keahlian di bidang tersebut, ya sudah sampaikan aja. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan. Mas Didik, ada salah satu channel YouTube Bang Insan Tutor, mohon dong untuk direview ya. Kenapa bisa secepat itu perkembangan Insan Tutor? Baik teman-teman sekalian, saya akan coba mereview dan juga kenapa Bang Insan Tutor bisa secepat itu channel YouTube-nya. Maka teman-teman tonton aja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke ya, baik teman-teman sekalian ya. Sebelumnya saya selalu mengajak teman-teman sekalian yang belum subscribe channel YouTube Didik Arwinsyah, silakan subscribe karena insya Allah nanti teman-teman sekalian akan banyak mendapatkan manfaat dari channel YouTube Didik Arwinsyah ini. Baik teman-teman sekalian, saya sebelum ada pertanyaan seperti itu pun saya pengen sekali sebenarnya melihat dan memantau kenapa ya channel YouTube Insan Tutor ini begitu cepat sekali proses perkembangannya. Teman-teman lihat ya, di sini beliau ini baru join ya sekitar 25 Juni 2022. Tapi video beliau ya Bang Insan Tutor ini baru 2 bulan nih, Masya Allah ya. Mohon maaf Bang Insan Tutor, saya sangat mengagumi Bang Insan Tutor, Masya Allah ini hampir mungkin 40% video Bang Insan Tutor tuh sudah saya tonton ya. Selalu lewat di beranda saya. Ini kenapa ya teman-teman sekalian? Ini harus kita bedah teman-teman sekalian. Selama 2 bulan bisa 2 bulan ya, ini Insan Tutor ya, Insan Tutor 2 bulan bisa 20 ribuan subscriber ya, subscriber, dan penontonnya ya Masya Allah sangat cepat sekali ya penonton Bang Insan Tutor. Nah baik, saya akan coba bedah ya teman-teman sekalian kenapa Bang Insan Tutor ini begitu cepat ya, bahkan komen-komennya pun sangat antusias ya, bahkan tidak 1-2 orang yang pecinta Bang Insan Tutor nih, kelihatannya rame ya, ribuan, ratusan dan lain sebagainya. Baik, ini menurut saya teman-teman sekalian kenapa Bang Insan Tutor ini bisa cepat sekali berkembang ya. Menurut saya yang pertama adalah ya Insan Tutor ya membahas satu niche ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, Insan Tutor ini dari awal ya, dari awal saya lihat ini sebenarnya video pertama Bang Insan Tutor itu sudah muncul di beranda saya ya. Saya tonton ya. Ini semua video tentang Bang Insan Tutor ini selalu membahas tentang YouTube ya teman-teman sekalian ya. Membahas tentang YouTuber pemula ya. Beliau ngasih tahu teknik beliau, kenapa kita nggak bisa sukses untuk menjadi YouTuber pemula. Beliau ngasih tahu tipsnya dan lain sebagainya. Semua dibongkar sama Bang Insan Tutor ini ya. Dan saya lihat tidak pernah membahas tentang di luar dari YouTube ya. Nah ini penting sekali bagi teman-teman sekalian yang pengen cepat membangun channel YouTube-nya. Saran saya coba aja fokus di satu niche ya. Kalau emang bahas tentang ikan ya sudah, coba bahas tentang ikan terus ya. Gak usah singgung-singgung yang lain dulu ya. Coba ada 2 bulan aja kayak Bang Insan Tutor nih ya. Nanti cepat sekali perkembangannya ya. Atau teman-teman yang kemarin pengen bahas tentang pertanian ya, sudah bahas tentang pertanian aja terus gitu ya. Gak usah merempet kemana-mana gitu ya. Ada juga yang kemarin bahas tentang tentang memasak ya, tentang memasak dan lain sebagainya, sudah bahas aja terus tentang memasak, tidak usah berubah-berubah teman-teman sekalian. Nah teman-teman nanti bisa cek Insan Tutor ini luar biasa, ini tidak keluar dari jalurnya beliau ya. Beliau selalu fokus di satu niche. Nah, ini menjadi pelajaran kita semua ya. Oke, yang kedua yang saya lihat dari Bang Insan Tutor ini ya, beliau Insan Tutor ini sudah berpengalaman ya, di bidang YouTube ya, di bidang YouTube ya, di bidang per-YouTuban ya, YouTuban ya. Nah ini penting sekali bagi teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, beliau ketika membahas tentang YouTube ya, udah tidak bisa diragukan lagi gitu kan, bahwasanya beliau ini emang seorang pelaku, pemain gitu, praktisi gitu. Saya gaya beliau berbicara, gaya beliau menyampaikan tentang YouTube ya, saya sudah tahu bahwasanya beliau ini bukan orang baru di dunia per-YouTuban gitu ya.
Nah, menunjukkan bahwasannya kita fokuslah dengan sesuatu apa yang kita pahami, teman-teman sekalian. Kalau emang kita paham, kalau emang kita memiliki keahlian di bidang tersebut, sudah sampaikan aja. Nah, yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah ialah kebanyakan YouTuber-YouTuber pemula itu, nah, mereka belum paham tentang hal tersebut. Mereka berani menyampaikan. Nah, ini yang menurut saya lumayan beresiko, karena penonton itu tahu mana yang berpengalaman, mana yang tidak, teman-teman sekalian ya. Nah, contoh misalnya kemarin ada yang baru paham tentang matematika lah ya, istilahnya beliau ini baru belum jago-jago banget tentang matematika kalkulus, kemudian bahas tentang konten kalkulus dan lain sebagainya, terlihat sekali masih belum jago gitu istilahnya ya. Maka kalau emang teman-teman misalnya bahas tentang matematika SD, SMP, dan teman-teman sudah betul-betul paham tentang materi tersebut, nah silakan dibahas itu ya, tidak masalah. Cuman pastikan teman-teman itu sudah berpengalaman di bidang per-YouTubean kalau emang pengen membahas tentang per-YouTubean. Kalau teman-teman pengen bahas tentang matematika, pastikan teman-teman sekalian sudah berpengalaman di bidang matematika tersebut, sehingga enak, kita nontonnya enak, cara menyampaikannya bagus, dan penonton juga yakin bahwasanya kita tuh ahli di bidang tersebut gitu ya. Nah, cuman jangan sampai kita ini istilahnya sok-sokan dalam hal paham atau ahli di bidang tertentu gitu kan. Misalnya kemarin tuh ya ada yang lagi rame sulap, akhirnya dia bikin konten tentang sulap, ujung-ujungnya malah penontonnya malah nggak suka gitu. Lu tuh bukan praktisi sulap dan lain sebagainya. Akhirnya malah menjadi bumerang bagi kita semua. Oke. Nah, berikutnya nih, ini menarik ini ya teman-teman sekalian ya, karena saya melihat Bang Insan Tutor nih upload sehari itu bisa 4 kali ya, bahkan saya pernah jam 10 malam tuh atau jam 9 malam tuh saya pernah lihat beliau tuh ngupload gitu ya, dan sehari itu bisa 4 kali, teman-teman bisa lihat tuh 1 jam yang lalu, 20 jam yang lalu ya, 23 jam yang lalu. Nah, ini udah tiga kali upload gitu ya, sementara 1 hari yang lalu tuh sudah 4 kali upload, 2 hari yang lalu 3 kali upload. Artinya beliau tuh sehari ya upload 3 sampai dengan 4 kali ya, 4 kali per hari ya. Nah, ini beliau tuh upload 3 sampai 4 kali teman-teman sekalian ya. Ini menunjukkan ya rutinitas itu emang betul ya, rutinitas ya, kemudian kita uploadnya lebih komitmen, lebih konsisten, itu menyebabkan video kita lebih bagus ya dibandingkan kalau kita nguploadnya mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali dan lain sebagainya. Kualitas itu penting sekali bagi teman-teman sekalian untuk pengen meniru apa yang dilakukan Bang Insan Tutor. Ya Bang Insan Tutor buktinya istilahnya tercapai gitu. Buktinya beliau bisa membuktikan apa yang beliau katakan, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Oke, ya. Kemudian yang keempat nih ini menurut saya masalah thumbnail ya teman-teman sekalian ya. Nah, saya pernah bilang ya teman-teman sekalian, masalah thumbnail ini adalah seperti kita main di wilayah tepi jurang ya. Fokuslah paling ujung, ujung. Kalau misalnya bagus, buatlah bagus kalian ya, buatlah bagus dan keren sekalian gitu ya. Nah, kalau misalnya dibuat norak ya atau jelek ya noraklah sekalian gitu kan. Sekalian. Nah, saya sering sekali mengatakan seperti ini. Cobalah bikin thumbnail yang menarik dan lain sebagainya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bahwasanya Bang Insan Tutor itu istilahnya melawan dari arus yang selalu dikatakan oleh teman-teman YouTuber yang lain gitu kan. Bahwasanya bikinlah thumbnail yang satu warna dan lain sebagainya. Nah, Bang Insan Tutor itu ya wajah beliau ini sudah algoritma menurut saya ya. Jadi kalau ada wajah beliau ini entah kenapa algoritma tuh datang ya. Saya nggak tahu nih kenapa ya, pada dasarnya mungkin ya pecinta beliau ini sudah banyak nih ya. Nah, jadi wajah beliau inilah yang mendatangkan algoritma ya menurut saya, sehingga beliau thumbnailnya menggunakan wajah beliau ya, kemudian mau pakai tulisan apapun ya, kalau emang itu sudah masuk di algoritma Insan Tutor itu pasti rame. Ya, saya berani jamin beliau misalnya thumbnailnya warna putih saja, saya yakin pasti penontonnya juga rame. Nah, ini faktor apa sih Mas Didik? Ini faktor algoritma ya teman-teman sekalian ya. Maka ikutan cara beliau membuat thumbnail itu adalah ya langsung ke pokok inti. Misalnya beliau tanya nih, suka tidak suka? Ya sudah, penting tombol ya like ya, wajib tahu. YouTuber pemula jangan pernah lakukan, bisa fatal. Nah, jadi beliau melakukan tersebut dengan langsung
mengarah ke apa yang kita rasakan selama ini ya. Nah, apakah itu termasuk norak Mas Didi? Ya, kalau kita bilangnya di wilayah teman-teman YouTuber, ya ini termasuk bukan mendesain secara baik ya, tapi beliau langsung ke pokok intinya. Jadi ujung ke ujung aja main sekalian di sana ya teman-teman sekalian ya. Nah, oke. Oke ya. Nah, contoh misalnya kalau teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman memancing ya, bikin aja thumbnail kayak siapa namanya, kayak yang saya bahas kemarin, yaitu Gondrong Labanan ya. Gondrong Labanan pun mirip-mirip Bang Insan Tutor ini. Apa yang diupload, foto beliau langsung masukkan apa namanya, apa yang menjadi problem masalah orang-orang YouTuber pemula, itu yang dijadikan thumbnail. Nah, ini menarik ya teman-teman sekalian ya. Walaupun sebenarnya kalau kaidah thumbnail sebenarnya secara umum ya tidak termasuk kaidah thumbnail yang baik dan benar. Tapi beliau lagi-lagi ya teman-teman sekalian itu bisa mengatasi hal tersebut dan bisa membuktikan. Itu yang paling penting teman-teman sekalian. Aku buktinya dengan menggunakan sesederhana ini bisa ya. Nah, ini artinya apa? Artinya beliau buat sesederhana mungkin ya. Ya, sesederhana mungkin ya. Sederhana mungkin ya. Ya, sederhana mungkin itu maksudnya apa ya? Kalau bisa dengan HP silakan dengan HP ya. Nah, oke. Kemudian yang kelima ya beliau upload ya dengan ya. Nah, ini bikin video dengan HP ya, dengan HP. Nah, ini penting bagi teman-teman sekalian bahwasanya beliau pun ya beliau pun menunjukkan bahwasanya beliau cukup dengan HP juga berhasil ya teman-teman sekalian. Ini bagi teman-teman yang selama ini masih harus beli kamera yang baik, masih harus beli lighting yang baik. Nah, beliau cukup ngomong di depan rumahnya, bahkan di dalam kamarnya, beliau bisa berhasil. Oke, ini jadi pelajaran apa sih Mas Didik? Ini bahasanya saya pengen mengajak kepada teman-teman sekalian, terutama YouTuber pemula, coba ya ikutin gaya Bang Insan Tutor ini. Upload aja setiap hari ya. Ya, kemudian kenain itu. Apa yang menjadi problem masukkan di thumbnail ya, itu yang dibahas. Apa yang jadi problem masukkan thumbnail, itu yang dibahas. Saya yakin ini channel Insan Tutor ini pasti nomor satu, yaitu ini antara dua nih, rekomendasi video atau fitur jelajah, karena selalu muncul di apa namanya di YouTube saya ya. Di beranda saya selalu muncul Bang Insan Tutor. Yakin saya banyak orang yang menemukan video-video Insan Tutor ini adalah orang-orang yang pengen belajar tentang YouTube, akhirnya direkomendasikan oleh pihak YouTube. Saya berani jamin seperti itu. Karena ketika saya cari di search engine, belum terlalu banyak video-video Bang Insan Tutor itu muncul di search engine. Tapi ini mungkin nanti Bang Insan Tutor mudah-mudahan bisa komen di channel YouTube saya seperti ini. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini komen saya atau prediksi saya, apa yang saya lihat dari video-video Bang Insan Tutor. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.